Salve adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 27 Januari 2026. Kita berada pada pekan biasa ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang Engkau adakan bagi kami. Bantulah kami agar bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih dengan meneladani akan Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami akan belajar sebagian firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner, dalam dunia modern sekarang ini, konsep tentang keluarga dan saudara-saudari lebih fokus pada ikatan darah. Namun dalam Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35 mengatakan bahwa menjadi saudara dan saudari Yesus tidak hanya terbatas pada ikatan darah saja, tetapi lebih pada pelaksanaan kehendak Allah sebagai fondasi hubungan yang mendalam dengan Allah. Yesus memandang setiap orang yang berkomitmen untuk mengikuti jejaknya dan melakukan kehendak Bapa sebagai saudara dan saudarinya. Kita diingatkan untuk melihat satu sama lain tidak hanya sebatas sebagai sesama manusia, tetapi sebagai saudara dan saudari sejati dalam iman. Ini adalah panggilan untuk merentangkan tangan dalam kepedulian, menjalin ikatan yang tak terputuskan meskipun lautan perbedaan yang besar dalam dunia kita sekarang ini. Sebab menjadi saudara dan saudari Yesus bukan hanya soal penerimaan, melainkan juga tanggung jawab untuk saling membimbing di dalam perjalanan rohani. Dalam Injil Markus pasal 3 34 sampai 35, kita menyaksikan momen ketika Yesus dengan lembutnya menunjuk kepada orang-orang di sekelilingnya dan mengatakan, "Ini ibuku dan saudara-saudariku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini bukan panggilan eksklusif untuk kelompok tertentu, melainkan undangan terbuka untuk semua yang bersedia dan dengan rela melakukan kehendak Allah. Baik kepada adik-adik, kepada saya, dan kepada siapa saja.
Dalam sorotan kasih-Nya, Yesus menegaskan bahwa keluarga rohani tidak terbatas pada batas-batas biologis atau sosial. Setiap jiwa yang terus melaksanakan kehendak Allah adalah saudara dan saudarinya. Keterbukaan Yesus menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi kita untuk melepaskan prasangka, membuka pintu hati kita untuk menerima semua orang sebagai saudara dan saudari. Dalam kehadirannya, kita belajar bahwa cinta dan keberagaman adalah pewarisannya yang diberikan kepada semua tanpa memandang latar belakang atau status. Ini tentunya sangat luar biasa. Kehadirannya bukanlah hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia. Pesan Injil yang kita refleksikan hari ini memanggil kita untuk mengembangkan sikap terbuka yang melampaui batas-batas biologis, batas-batas sosial, batas budaya, dan batas-batas keagamaan yang diciptakan oleh dunia. Yesus mengharapkan agar sebagai pengikutnya kita dapat dengan terbuka dan rela membentuk keluarga rohani yang kaya akan persatuan, menjadi saksi kasih dan cintanya yang tak terhingga kepada dunia yang haus akan cinta sejati. Kita tahu bahwa salah satu visi Sinode Keuskupan Jayapura tentang solider, yaitu terlibat aktif dalam pembebasan kaum miskin dan tertindas, serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kaum miskin dan orang-orang tertindas merekalah saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan perhatian dan cinta kasih kita. Adik-adik dan sahabat misioner, jadi siapa saja mereka tanpa memandang latar belakang dapat menjadi bagian dari keluarga Yesus selama mereka taat kepada Allah. Injil Markus pasal 3 ayat 35 menegaskan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Tidakkah maukah kita menjadi saudara Yesus jika kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Semoga demikian hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.